Selamat datang di channel video pembelajaran. Channel ini dibuat untuk anak didik agar dapat mengulangi materi pembelajaran, serta untuk Bapak Ibu guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Bab 5. Kalor dan perpindahan kalor. Pengertian kalor-kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Satuan kalor adalah Joule, J. 1 kalori sama dengan 4,2 Joule atau 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Jumlah kalor, Q, yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat adalah Qc dikali M dikali delta T. Dengan Q jumlah kalor, J atau kalori, M massa benda, kilogram, C kalor jenis zat, J kilogram derajat Celcius, delta T kenaikan suhu, derajat Celcius atau Kelvin, suhu akhir dikurang suhu awal, T dikurang T0. Contoh soal. 1. Berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dan kalor jenis udara 4,2 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Q sama dengan C dikali M dikali delta T. Penyelesaian, M sama dengan 1 kg, C sama dengan 4,2 dikali 10 pangkat 3 per kilogram derajat Celcius, T akhir sama dengan 25 derajat Celcius, T sama dengan 100 derajat Celcius. Delta T sama dengan T awal dikurang T akhir sama dengan 100 dikurang 25 sama dengan 75 derajat Celcius. Ditanya, Q. Jawab, Qc dikali M dikali delta T sama dengan 4,2 dikali 10 pangkat 3 dikali 75 sama dengan 315 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 315 kilojoule. Jadi, jumlah kalor yang dibutuhkan 315 kJ. Kalor jenis adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Persamaannya, C sama dengan Q per M dikali delta T. Kapasitas kalor adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Persamaannya, C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M dikali C. H sama dengan kapasitas kalor, J per derajat Celcius. Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Gas menjadi cair disebut mengembun, cair menjadi gas yang disebut menguap, gas menjadi padat disebut mengkristal, padat menjadi gas disebut menyublim, padat menjadi cair disebut mencair, cair menjadi padat disebut membeku. Contoh perubahan wujud zat yang melepaskan kalor adalah cair menjadi padat disebut membeku, gas menjadi cair disebut mengembun, gas menjadi padat disebut mengkristal. Contoh perubahan wujud zat yang menerima kalor adalah padat menjadi cair disebut mencair, cair menjadi gas yang disebut menguap, padat menjadi gas disebut menyublim. Kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Satuannya J per kilogram. Kalor laten terdiri dari dua, yaitu A. Kalor lebur atau L sama dengan kalor beku. L sama dengan Q per M. Atau sama dengan M dikali L. Kalor lebur. Kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk mencair, melebur, pada titik leburnya. Titik lebur. Titik lebur adalah suhu zat ketika melebur. Kalor beku. Kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk pada titik bekunya. Titik beku. Titik beku adalah suhu zat ketika membeku. Perhatikan grafik perubahan wujud air berikut. Keterangan. A menuju B sama dengan wujud S. B menuju C sama dengan wujud S dan air, proses melebur. Titik lebur S sama dengan titik beku air sama dengan 0 derajat Celcius. B kalor uap, U, sama dengan kalor embun. U sama dengan Q per M. Atau Q sama dengan M dikali U. Kalor uap. Kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Titik didih. Titik didih adalah suhu zat ketika mendidih. Kalor embun. Kalor embun adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa gas untuk mengembun pada titik embunnya. Titik embun.
Titik embun adalah suhu zat ketika mengembun. Perhatikan grafik perubahan wujud air berikut. Keterangan. C menuju D sama dengan wujud air. D menuju E sama dengan wujud air dan uap, menguap. Titik uap air sama dengan titik embun uap sama dengan 100 derajat Celcius. Dari grafik diperoleh. Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 ditambah Q5. Penguapan dapat dipercepat dengan cara A. Pemanasan, menaikkan suhu. Contoh, menjemur pakaian di bawah sinar matahari seperti pada gambar. B. Memperluas permukaan zat cair. Contoh. A. Kopi panas dituangkan di atas cawan agar cepat dingin. B. Pakaian basah dijemur dengan cara direntangkan, diperluas permukaannya. C. Mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair. Contoh, meniup minuman kopi panas. Mendidih. Zat cair dikatakan mendidih jika gelembung-gelembung uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat meninggalkan zat cair. Titik didih dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair dan jenis zat. Asas Black. Asas Black berbunyi. Kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat. Q lepas sama dengan Q diterima. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3 cara, yaitu 1. Konduksi 2. Konveksi 3. Radiasi. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contoh, memanaskan logam. Penghantar kalor yang baik disebut konduktor. Contoh, besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium, jenis logam. Perhatikan gambar. Penghantar kalor yang kurang baik, buruk disebut isolator. Contoh, kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik, jenis bukan logam. Perhatikan gambar. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Konveksi terjadi dalam zat cair dan gas. Perhatikan gambar. Contoh. Terjadinya angin laut. Perhatikan gambar. Terjadinya angin darat. Perhatikan gambar. Sistem pendinginan mobil, radiator. Pembuatan cerobong asap. Perhatikan gambar. Radiasi. Radiasi, pancaran, adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara, medium. Contoh. Sinar matahari sampai ke bumi melalui radiasi. Perhatikan gambar. Permukaan hitam dan kusam merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Contoh, perhatikan gambar di bawah ini. Permukaan putih dan mengkilap merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Contoh, perhatikan gambar di bawah ini. Termoskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya pemancaran kalor. Pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. 1. Panci masak. Perhatikan gambar. 2. Termos. Perhatikan gambar di bawah ini. 3. Setrika. Perhatikan gambar di bawah ini. Demikianlah video pembelajaran kelas 7 semester ganjil. Dengan materi kalor dan perpindahan kalor. Sampai jumpa video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Jangan lupa bahagia.
Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share.